Kemudian dia membuatlah tangan terdakwa itu jarinya jadi panjang gitu. Saya juga kaget kenapa jadi panjang gitu. Ternyata setelah saya lihat dia menampilkan display aspek rasio menjadi 1:1. Kalau gitu dia melakukan rekayasa sebenarnya. Aslinya kamera channel 9 itu adalah 5:3. Jadi display aspek rasio itu height and weight. Kan ada height kali weight gitu. Kalau kalau ada yang ini kan ada juga yang namanya 1920 kali 1080. Kalau gitu itu display aspek rasionya 16:9 kayak layar lebar kita saat ini. Ada juga kamera CCTV yang model lama itu 5:3, 960 kali 578 pixel. Nah, channel 9, kamera CCTV channel 9 itu adalah 5:3. Dia mampatkan menjadi 1:1. Jadi yang merusak, yang merekayasa siapa? Ya dia merekayasa. 5:3 dimampatkan jadi 1:1. Jadi mukanya Bang Joshua yang bulat itu jadi lonjong. Ini Jadi tangannya nenek lampir katanya itu. iya, jari tangannya jadi panjang-panjang, lehernya Mbak Atina jadi panjang, jadi tinggi karena dimampatkan 1:1. Jadi dia merekayasa evidence gitu. Nah itu kalau dia hadir, kita tanya itu kenapa jadi 1:1 gitu. Yang awalnya 5:3, kenapa dia mengubah evidence? Malah yang dia yang mengubah evidence eh, dari 5:3 menjadi 1:1 display aspek rasionya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Nuh. Barangkali kita ke Amin. Mas Joshua. Selama ini sudah cukup vokal membantah ya tudingan Ya, ijazah palsu bahkan lewat unggahan bukti forensik di akun Facebook Anda. iya, Publik iya, iya. bertanya-tanya apakah bukti-bukti itu hanya narasi saja untuk menjawab Rismon ataukah Anda memang sedang melakukan investigasi tandingan secara betul-betul ilmiah? Iya, yang mana tadi ya yang ditanyakan ya terkait ijazah Rismon atau gimana? Yang investigasi secara menyeluruh dari bukti-bukti yang sudah Oh, dikumpulkan betul, oleh betul. Mas Joshua. Iya, iya. Jadi gini, ah, jadi kan kita perlu meluruskan ya. Jadi ada narasi-narasi atau asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar ya untuk menuduh katakanlah institusi tertentu, lembaga tertentu itu melakukan pemalsuan dan seterusnya lah gitu ya. Ya, jadi kenapa kita ikut bersuara ya? Karena kita melihat ini sudah tidak apa namanya, tidak fair ya, tidak fair dalam artian lebih banyak orang yang menuduh gitu ya di media sosial terutama gitu ya, sehingga kita perlu meluruskan ya, jangan sampai nanti banyak korban-korban lainnya. Kan sekarang seperti misalnya nama baik kebetulan alma mater saya UGM gitu ya, kemudian ada institusi-institusi lain juga di apa istilahnya difitnah lah gitu ya. Nah padahal kita bisa ya sebenarnya meluruskan ini. Nah problemnya memang mereka ada orang-orang yang sudah tidak bisa diluruskan gitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang sebenarnya masih ragu ya. Jadi beberapa pesan-pesan yang masuk saya ini mana buktinya mas? Ada nggak? Ada nggak ini? Karena narasi mereka seperti ini. Memang problem yang pertama memang ada ya keengganan gitu ya, keengganan orang-orang yang memahami sebenarnya kasus ini, tapi dia tidak berani bersuara. Ya, nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan ya. Kemarin juga saya dihubungi ya teman-teman Bareskrim ya. Kebetulan saya juga sudah ketemu dengan mereka dan mereka juga mempertanyakan apa sih FGD DFIS gitu ya. Kenapa bisa mendapatkan data-data sedemikian dan seterusnya gitu ya. Ya saya jelaskan ya. DFIS itu kita bentuk 2018 ya, Digital Forensik dan Infosec. Jadi ini komunitas tanpa bentuk sebenarnya, tetapi ini kumpulan dari para profesional di bidang IT, profesional di bidang keamanan dan juga digital forensik. Jadi kita sudah memberikan banyak sekali FGD, membuatkan fokus group discussion mulai dari tahun 2021 sekarang FGD yang keberapa gitu ya, sudah cukup banyak gitu ya. Nah, beda dengan DevTalk. Kalau DevTalk itu memang dari kita, dari PT Analis yang memberikan searah sebenarnya ya, searah kepada apa namanya pemirsa-pemirsa yang ingin tahu tentang digital forensik. Banyak case yang kita bicarakan di sana. Nah, dari situ ya
di awal kita juga enggan. Saya coba tanyakan dulu di komunitas saya, ini perlu kita luruskan nggak sih, gitu ya. Cuman banyak teman-teman yang di komunitas itu, wah ini masalahnya bukan masalah kebenaran lagi, tapi mereka mencari pembenaran-pembenaran. Apapun yang kita berikan, pasti akan dicari celah-celah yang lain, ya. Dan itu terbukti ternyata. Setiap ada sesuatu yang sudah kita berikan, misalnya seperti Rismond tadi, gitu ya. Oh, ini loh, skripsi yang lain juga sama nih fontnya gitu ya. Akhirnya apa? Yang dicari tanda tangannya kok kosong gitu kan. Kemudian dicari yang lainnya dan seterusnya. Nah, mungkin ya karena panelis yang lain mungkin apa namanya sudah memberikan suaranya. Saya mungkin lebih ingin mengklarifikasi ya, memberikan data-data saya ya sehingga banyak asumsi-asumsi yang di luar sana ya itu bisa terpatahkan. Artinya apa? Jangan sampai mereka mempercayai ya yang baru misalnya ya, yang baru sebentar saya coba tunjukkan ya. Risma menyatakan apa ini di sini ya? Saya coba share screen. Nah ini juga bahasa-bahasanya kalau kita bisa lihat ngeri ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa seperti ini omongannya dia ya. Nah di sini ya. Jadi dia menganggap Jokowi hanya mengikuti sarjana muda gitu ya. Kemudian dari mana ya dia? Oh dari sini ya dari sini. Nah, yang ini ya. Karena hanya 122 SKS gitu ya. Nah, dia nggak tahu kebijakan pada zaman itu. Nah, ini juga yang bikin masalah sebenarnya ya. Kenapa ya orang ini tanpa melakukan verifikasi dulu, tanpa memahami ya cara kerja peraturan di zaman itu ya, tapi berani ya mengungkapkan hal-hal yang konyol sebenarnya karena ketidaktahuannya. Jadi benar si Mark Twain bilang ya bahwa orang bodoh ya itu memang tidak peduli dengan kebenaran. Dia akan mencari pembenaran-pembenaran saya. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi sejenis font dan seterusnya. Dia akan cari lagi nanti yang lain. Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi di sini ada petunjuk ya program studi S1 Fakultas Kehutanan yang sudah kita dapatkan ya. Jadi di sini jelas bahwa orang yang mendapatkan sarjana ya di Fakultas Kehutanan ada syarat-syaratnya di sini. Semuanya jelas diatur dan memang ada beberapa uh, apa namanya nilai gitu ya nilai Pak Jokowi di semester tertentu yang dimunculkan di sana ya kemudian ada juga yang totalnya yang dimunculkan di sana dan dia nggak tahu itu totalnya 122 itu apanya itu pengalinya ya. Ya jadi bisa kita lihat di sini ya saya coba sini ya hasil evaluasi. Nah, ini terutama bagian yang ini, ya. Nah, ini.